Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Siti Azura, NIM 1952111128 dari kelas MBS 7D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi perusahaan jasa di PT Pos Indonesia. Tugas ini saya buat untuk ujian akhir semester mata kuliah manajemen retail dan jasa. Di sini saya akan membahas 8 poin penting pada tugas kali ini. Yang pertama yaitu profil perusahaan, yang kedua jasa layanan, yang ketiga analisa lingkungan pemasaran, yang keempat program pemasaran jasa dan relationship marketing, yang kelima analisa sumber daya manusia, yang keenam manajemen kualitas jasa, yang ketujuh analisa pasar konsumen, dan yang terakhir yaitu analisa perilaku konsumen. Langsung saja, yang pertama pembahasannya yaitu mengenai profil perusahaan PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia adalah salah satu perusahaan milik negara atau salah satu BUMN milik pemerintah Indonesia yang bergerak pada bidang pelayanan atau pengiriman pos. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746. Saat ini, bentuk Badan Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada tahun 1995 berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pos Indonesia atau Persero. Dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 pada tanggal 27 Februari 1995 dan perubahan tersebut secara efektif mulai berlaku pada tanggal 20 Juni tahun 1995. PT Pos Indonesia yang berada di Solo berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 8 Surakarta. Lokasi ini sangat strategis dan mudah untuk dijangkau. Adapun visi dan misi dari PT Pos Indonesia adalah visinya yaitu menjadi postal operator, penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan yang paling kompetitif. Sedangkan misinya dari PT Pos Indonesia untuk mewujudkan visinya yaitu bertindak efektif untuk mencapai performance terbaik. Yang kedua yaitu ada jasa layanan dari PT Pos Indonesia. Terdapat beberapa jenis layanan pengiriman domestik baik berupa barang maupun dokumen di PT Pos Indonesia, yakni layanan jasa kurir domestik dan layanan logistik domestik. Untuk layanan jasa kurir domestik sendiri dibedakan menjadi 6 jenis layanan pengiriman. Yang pertama yaitu layanan pengiriman pos ekspres, yang kedua layanan pengiriman pos kilap khusus, yang ketiga layanan pengiriman pos jumbo ekonomi, yang keempat layanan pengiriman kurir reguler, dan yang kelima yaitu layanan pengiriman Hikom, dan yang terakhir yaitu layanan pengiriman Q9 Someday Service. Dari 6 jenis layanan Pos Indonesia tadi mempunyai karakteristik yang sama dan keunggulan yang sama, yaitu keunggulannya layanan itu tersedia di semua cabang Pos Indonesia. Yang kedua, memiliki jaringan luas hingga seluruh pelosok Indonesia. Yang ketiga, layanan dengan tarif hemat dan juga kompetitif. Yang keempat, terdapat asuransi ataupun jaminan, yakni jaminan kehilangan ataupun kerusakan kiriman dan ganti rugi. Yang kelima, yaitu memiliki fitur lacak status kiriman yang bisa diakses melalui web resmi Pos Indonesia. Untuk karakteristik dari 6 layanan tersebut yaitu yang pertama, maksimal berat kiriman yang dapat diterima adalah 30 kg. Yang kedua, maksimal ukuran diterapkan baik kiriman bentuk kotak, gulungan, panjang maupun yang tidak beraturan adalah 2 lebar plus tinggi tidak boleh kurang dari 400 cm. Karakteristik selanjutnya yaitu besar tarif ditentukan dengan cara menggunakan berat aktual kiriman atau menggunakan hitungan volumetrik untuk kotak ataupun gulungan. Yang keempat yaitu penyerahan kiriman dapat disesuaikan dengan permintaan dari pelanggan, yaitu kiriman diantar ke alamat penerima ataupun kiriman bisa diambil di kantor pos terdekat. Yang kelima yaitu standar waktu penyerahan. Kalau untuk standar waktu penyerahan ini terdapat beberapa perbedaan dari 6 jenis layanan tersebut. Untuk layanan pos ekspres yaitu SWP-nya H plus 1 hari dari paket dikirimkan. Yang kedua, untuk layanan pos kilat khusus SWP atau standar waktu penyerahannya itu H plus 2 sampai dengan H plus 7 hari. Yang ketiga, untuk layanan pos jumbo ekonomi SWP-nya yaitu H plus 14.
Yang selanjutnya yaitu analisa lingkungan pemasaran. Untuk lingkungan pemasaran yaitu para pelaku dan berbagai kekuatan yang berada di luar pemasaran yang mampu mempengaruhi kemampuan usaha atau suatu perusahaan dalam meraih tujuannya. Adapun lingkungan pemasaran yang ditetapkan oleh PT Pos Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar kantor Pos Indonesia. Di Surakarta sendiri, secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi kinerja di perusahaan PT Pos Indonesia di Surakarta. Adapun yang termasuk dalam lingkungan eksternal yaitu yang pertama, sosial budaya dan ekonomi. Secara geografis, Kota Surakarta mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan pasar di perusahaan. Karena sehari-hari mayoritas masyarakat di Kota Surakarta bergelut dengan bidang perdagangan dan juga jasa. Yang kedua yaitu teknologi perkembangan. Teknologi dan informasi saat ini semakin berkembang dan juga mempengaruhi sistem ekonomi dari perusahaan tersebut. Kantor pos saat ini masih terus mengembangkan teknologi dan juga alat transportasi yang memadai agar mampu bersaing dengan ekspedisi lain yang saat ini menjadi pesaing dari PT Pos Indonesia. Sehingga pemenuhan transportasi dan juga teknologi yang memadai dapat memuaskan konsumen dengan pengiriman yang tepat waktu. Yang ketiga yaitu politik hukum. Cukup banyak perubahan dalam sistem Pos Indonesia sendiri. Perubahan tersebut terlihat dari bentuk badan usaha yang dimiliki oleh Pos Indonesia secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995, Perum Pos dan Giro berubah menjadi PT Pos Indonesia atau Persero. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan kedinamisan untuk PT Pos Indonesia, sehingga bisa lebih baik dalam melayani masyarakat dan menghadapi perkembangan dunia bisnis yang semakin ketat. Selanjutnya yaitu analisa lingkungan bisnis. Banyak pesaing baru yang bermunculan saat ini dengan semakin banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan ekspedisi lainnya seperti Tiki, DFX, dan lain-lain, maka persaingan di antara pengusaha lokal di Indonesia akan terus meningkat. Maka Pos Indonesia perlu mengadakan perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam segi teknologi, karena hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen untuk tetap loyal terhadap Pos Indonesia dan terus menggunakan jasa Pos Indonesia untuk pengiriman barang. Selanjutnya yaitu program pemasaran jasa dan relationship marketing. Relationship marketing berdasarkan hubungan baik menandai adanya perubahan signifikan dalam pemasaran. Relationship marketing lebih cocok diterapkan dalam perusahaan yang mempunyai pelanggan yang memiliki kebutuhan jangka panjang. Relationship marketing sendiri yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia bertujuan agar kualitas jasa dan produk yang dihasilkan selalu berkualitas, sehingga selalu bisa menjaga hubungan yang baik dengan konsumen sebelumnya. Dalam hal ini, pemasaran PT Pos lebih memfokuskan untuk mempertahankan konsumen untuk tidak pergi ke pesaing lain dan bisa meningkatkan jumlah konsumennya. Adapun jasa PT Pos yang ditawarkan dan penerapannya menggunakan relationship marketing yaitu pos atau kiriman dan juga jasa keuangan. Untuk layanan surat ataupun pos di PT Pos Indonesia yaitu terdiri dari surat biasa, surat kilat, khusus, dan ekspres. Layanan ini terus ditingkatkan oleh PT Pos Indonesia untuk menjaga hubungan yang baik dengan konsumennya. Yang kedua yaitu keuangan. Untuk keuangan sendiri ada wesel, pembayaran pensiun dan gaji, dan juga SOPP atau Sistem Online Payment Point. Untuk karakteristik utama dari relationship marketing pada PT Pos di Surakarta yaitu yang pertama, PT Pos Indonesia di Surakarta lebih memfokuskan pada para partner dan juga pelanggan. Yang kedua, memberikan penekanan terhadap bertahannya dan pertumbuhan pelanggan daripada perolehan pelanggan baru. Hal ini karena mencari pelanggan baru lebih membutuhkan biaya yang relatif besar. Yang ketiga yaitu PT Pos Surakarta mengandalkan lebih banyak mendengarkan saran dan kritik dari pelanggan dan juga terus belajar dari kesalahan untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Karena PT Pos Indonesia mendengarkan kritik dan saran dari pelanggan itu bertujuan untuk menjaga hubungan yang baik dan juga merasa bahwa pelanggan itu diperhatikan oleh pihak perusahaan.
Selanjutnya yaitu analisa sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada di PT Pos Indonesia, setiap jabatan mempunyai tugas masing-masing. Adapun jabatan dan yang ada di PT Pos Indonesia yang di Surakarta yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Kepala Kantor Pos. Tugas utamanya yaitu bertanggung jawab terhadap segala aktivitas perkantoran yang berkaitan dengan tujuan organisasi, penggerak, dan juga pengaruh bagi perusahaan. Yang kedua ada manajer operasional, yaitu bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional kantor. Yang ketiga ada supervisor. Di dalam PT Pos Indonesia yang ada di Surakarta, supervisor ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu supervisor bagian giro, bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di loket giro pos. Yang kedua supervisor bagian layanan keuangan, yaitu bertanggung jawab atas kelancaran dinas di loket wesel, tabanas, takesra, pensiun, dan layanan keagenan yang lain. Yang ketiga ada supervisor bagian pengolahan pos, yaitu mempunyai tugas menerima dan mengirimkan semua pelayanan pos. Yang keenam yaitu supervisor bagian pelayanan jasa logistik, bertanggung jawab atas terselenggaranya pekerjaan dinas paket pos dengan baik. Yang ketujuh supervisor bagian pengembangan usaha, bertanggung jawab atas pembuatan dan pelaksanaan program aksi pemasaran. Yang kedelapan supervisor bagian akuntansi, yaitu bertugas membuat laporan jurnal mutasi, kirim atau terima dan melaporkannya. Yang kesembilan ada supervisor bagian keuangan, yaitu melakukan pencatatan mutasi dan rekonsiliasi atas saldo-saldo rekening bank. Dan selanjutnya yang ke-10 yaitu supervisor bagian unit pelayanan luar, yaitu bertanggung jawab atas pengawasan pemakaian cari-cari register berharga oleh kantor-kantor cabang termasuk nomor urutnya. Yang ke-11 yaitu supervisor bagian antaran, bertanggung jawab melaksanakan pengawasan bagian luar. Yang ke-12 supervisor bagian SDM dan administrasi. Selanjutnya yaitu supervisor bagian SDM dan administrasi, yaitu bertugas melaksanakan pekerjaan administrasi seperti mencatat surat masuk dan mengirim surat keluar, menyimpan dan menyusun berkas surat menyurat. Yang selanjutnya supervisor bagian pelayanan jasa komunikasi, bertanggung jawab atas kelancaran dinas di loket layanan jasa komunikasi. Yang ke-14 yaitu supervisor bagian teknik dan sarana, bertugas memeriksa dan bertanggung jawab atas daftar hadir, pengaturan, tukang supir, kelancaran dan keberhasilan alat transportasi, kesiapan dan kehandalan sarana dan prasarana untuk dinas. Selanjutnya yaitu manajemen kualitas jasa dari PT Pos Indonesia. Dalam pelayanan kualitas layanan manajemen jasa, terdapat 5 aspek dari kualitas pelayanan yang ada di PT Pos Indonesia. Yang pertama yaitu tangible, reliability, responsiveness, asuransi, dan empati. Untuk tangible sendiri, kualitas pelayanan PT Pos Indonesia jika dilihat dari dimensi tampilan fisik pemberian pelayanan atau tangible dapat dikatakan baik, namun masih ada sebagian kecil yang dianggap belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari perlengkapan atau fasilitas kerja petugas yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepada konsumen. Sedangkan kondisi ruang tunggu belum sepenuhnya memberi rasa nyaman kepada konsumen dan perlu adanya evaluasi kinerja petugas loket pelayanan Pos Indonesia untuk mewujudkan citra pelayanan yang baik. Selanjutnya yaitu reliability. Kualitas pelayanan Indonesia jika dilihat dari dimensi kehandalan dalam pemberian layanan atau reliability dapat dikatakan belum optimal. Hal ini karena masih banyaknya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pelanggan dalam setiap hari. Masih saja ada 1 ataupun 2 orang pelanggan ataupun konsumen yang mengeluh terhadap pelayanan PT Pos Indonesia, terutama dalam ketepatan waktu kiriman. Yang ketiga yaitu responsiveness. Kualitas pelayanan PT Pos Indonesia jika dilihat dari dimensi ketanggapan pemberian layanan atau responsiveness dapat dikatakan baik, namun masih ada sebagian kecil yang belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari ketanggapan petugas saat ada pelanggan yang membutuhkan informasi. Selain itu, petugas dapat menjelaskan secara rinci informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu ada assurance.
Jika dilihat dari dimensi jaminan kepastian, PT Pos Indonesia ini dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan petugas menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, dan kemampuan petugas memberikan jaminan ganti rugi atas keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan barang kiriman. Yang terakhir yaitu empati. Jika dilihat dari kualitas perhatian pemberian layanan, PT Pos Indonesia dapat dikatakan baik. Hal ini bisa dilihat dari perhatian pihak kantor pos dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dan upaya pihak kantor pos memberikan penghargaan kepada pelanggan yang telah menggunakan layanan kantor pos dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Selanjutnya yaitu analisa pasar konsumen. PT Pos Indonesia memilih lebih fokus dalam memilih pelanggan yang ingin ditarik, yaitu para pebisnis, namun tetap melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan pengiriman. Hanya saja dalam promosi tetap menarik segmen pasar bisnis. Beberapa hal yang dipilih oleh Pos Indonesia dalam memilih pasar mereka, yaitu yang pertama, segmen pasar bisnis berdasarkan variabel geografis wilayah. Yang kedua, segmen pasar bisnis berdasarkan variabel demografis. Dan yang ketiga, segmen pasar bisnis berdasarkan variabel manfaat. Untuk segmen pasar bisnis berdasarkan variabel geografis wilayah, penjualan dari kantor Pos Indonesia mencakup 33 wilayah kabupaten atau kota. Lebih tepatnya ini penjualan di kantor pos di Surakarta mencakup 2 provinsi yang ada di 33 kabupaten atau kota. PT Pos Indonesia memilih pangsa pasar di 33 kota tersebut karena pelanggan pebisnis yang besar dan mudah untuk menawarkan jasa mereka karena di 33 kota tersebut di setiap kecamatan memiliki kantor pos. Yang kedua yaitu segmen pasar bisnis berdasarkan variabel demografis. Pada variabel ini lebih tepatnya menunjukkan walaupun 33 kota yang dijadikan pasar sesuai dengan variabel geografis, namun kemudian Pos Indonesia memberikan lebih spesifik di variabel demografis ini. Karena adanya perbedaan secara demografis, yaitu keadaan perkotaan yang subur akan industri dan badan usaha yang lain. Wilayah subur industri, wilayah ini biasanya adalah wilayah yang memiliki karakteristik perkotaan. Yang terakhir yaitu analisa perilaku konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah kebudayaan, sosial, pribadi, dan juga psikologis. Sebagian faktor-faktor tersebut tidak diperhatikan oleh pemasar, tetapi sebenarnya harus diperhitungkan untuk mengetahui seberapa jauh faktor-faktor perilaku konsumen mempengaruhi perilaku pembelian. Adapun yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia yaitu yang pertama, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada tingkah laku konsumen. Dalam hal ini, Pos Indonesia bisa memanfaatkan hal tersebut karena kebudayaan dari masyarakat masih mempercayakan pengiriman dokumen maupun surat penting melalui Pos Indonesia. Yang kedua yaitu faktor sosial. Dalam faktor sosial ini terdapat kelas sosial yang mempengaruhi keputusan perilaku konsumen. Kelas sosial ini ditentukan oleh satu faktor tunggal, yaitu pendapatan, tetapi diukur juga sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan. Tarif yang ditetapkan oleh Pos Indonesia ini tergolong relatif terjangkau, jadi semua kalangan bisa menggunakan layanan dari pos. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Apabila Pos Indonesia mampu meningkatkan pelayanan mereka, maka ada kemungkinan besar konsumen akan merasa puas dan menggunakan jasa layanan dari Pos Indonesia lagi. Yang terakhir yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis sebagai bagian dari pengaruh lingkungan di mana ia tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan pengaruh di masa lampau atau antisipasinya pada waktu yang akan datang. Dalam urutan kepentingan, jenjang kebutuhannya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman. Jadi, jika konsumen sudah merasa puas terhadap pelayanan Pos Indonesia dan sudah terbukti bahwa paket mereka sampai dengan keadaan aman dan juga tepat waktu, maka konsumen akan beranggapan positif dan juga bisa merekomendasikan jasa Pos Indonesia ini kepada temannya yang lain agar menggunakan jasa Pos Indonesia.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.